Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Inspire People, welcome back on my channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi trending satu di YouTube, yaitu tentang eksploitasi dan perbudakan kru dan ABK awak kapal yang terjadi di kapal Cina yang melibatkan warga negara Indonesia. Dan mungkin kalian sebagian sudah mengetahui informasi ini, dan juga beberapa media dan platform sudah mengeksposnya. Dan juga kita tahu di situ memberitakan bahwa beberapa kru diperlakukan tidak pantas dan tidak manusiawi yang melibatkan juga warga negara Indonesia. Sebenarnya ada 5, cuman 3 dari 5 tersebut adalah warga negara Indonesia. Dalam pengakuan mantan kru ABK kapal yang pernah bekerja di sana, mereka di sana disuruh kerja overtime, bahkan sampai 30 jam dan hanya diberikan 6 jam untuk istirahat dan makan. Dan juga dikasih makanan umpan ikan dan juga minum dari air laut yang sudah difiltrasi, dan juga mereka dikasih upah dan gaji itu yang sangat-sangat kecil sekali. Sungguh ini berita yang sangat sedih dan sangat memprihatinkan mengapa bisa terjadi perbudakan yang masih saja di zaman begini masih ada seperti itu gitu loh, dan bahkan yang melibatkan warga negara Indonesia. Dan saya juga di sini berbicara sebagai seorang pelaut pemula yang merasa sangat prihatin dan sangat sedih dengan kejadian dan kasus seperti ini. Meskipun banyak orang menganggap bahwa mereka itu sebagai nelayan, tapi saya menganggap bahwa itu mereka adalah seorang pelaut karena mereka juga bekerja di tengah samudra. Sama juga dengan pelaut-pelaut yang bekerja di kapal niaga yang sering kalian lihat. Yang membedakannya hanyalah mereka bekerja di kapal ikan, dan kebanyakan hampir disebut pelaut itu memang kerjanya di kapal niaga. Tapi sebenarnya sama saja, mereka juga seorang pelaut bekerja di tengah samudra, jauh dari daratan. Dan jika kalian tahu, sebelumnya peristiwa ini sempat terjadi, yaitu tahun 2015, yang disebut dengan kasus Benjina, yang tepatnya itu berada di Kepulauan Aru, Maluku. Dan juga sesudahnya ada juga kapal ikan milik Taiwan yang terdampar di perairan Trinidad and Tobago. Dan juga dengan adanya media massa yang begitu sigap dan cepat dalam mengambil informasi dan menyebarluaskannya informasi tersebut, mungkin dari berita TV atau dari platform YouTube, yang membuat semua orang sudah mengetahui dan hampir sebagian sudah mengetahuinya, dan berita ini cepat tersampaikan kepada pemerintah yang mungkin berwenang untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, saya sangat mengapresiasi semua media massa yang begitu cepat dan begitu sigap dalam menyampaikan berita yang real dan nyata yang terjadi. Dan menurut saya, yang harus dilakukan saat-saat ini adalah bagaimana caranya kita untuk menghentikan. Stop, sudah tidak ada lagi perekrutan ABK awak kapal yang tidak jelas dan tidak dilindungi hak-haknya. Atau mungkin fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di PKL atau Perjanjian Kerja Laut. Kita berdoa mudah-mudahan kasus ini adalah kasus terakhir dan tidak akan terjadi ke depannya dengan kasus yang seperti ini. Dan menurut saya hal yang harus dilakukan itu dengan cara kedua, yaitu dengan cara menyelidiki atau mencari agen atau broker yang bekerja untuk merekrut ABK-ABK tersebut. Karena menurut saya mereka adalah dalang atau tokoh utama terjadinya kasus seperti ini, yang mungkin dengan mudahnya mereka merayung ABK-ABK tersebut sampai mau menandatangani PKL tersebut. Namun hak-haknya tidak dilindungi, apa yang harus didapatkan tidak didapatkan, dan semua apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan isi yang ada dalam PKL, Perjanjian Kerja Laut. Dan inilah yang membuat saya sangat-sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Yang katanya Indonesia poros maritim dunia, namun tokoh dari poros maritim kita yaitu pelaut tidak dilindungi hak-haknya, tidak didapatkan kesejahteraannya yang layak. Dan juga buktinya masih banyak juga pelaut-pelaut kita yang gajinya tuh masih di bawah UMR. Kesejahteraannya masih rendah, kerjanya di laut itu sangat keras, hadapi ombak, badai di lautan, namun dengan gaji yang gaji-gaji sangat rendah. Mungkin masih tinggi gaji orang yang kerja di darat daripada kerja mereka, yang istilahnya kerja di laut itu membutuhkan tenaga yang ekstra dan fisik dan mental yang kuat. Maka dari itu saya memohon kepada pemerintah yang mungkin berwenang dalam masalah ini, tolong dengan kebijakannya untuk menangani masalah ini. Mau sampai kapan kita seperti ini? Mau sampai kapan? Dan yang juga katanya
pelaut adalah pahlawan devisa, yang katanya kalau tidak ada pelaut industri tidak akan jalan. Kalau kalian bisa bayangkan bagaimana kapal batubara yang membawa muatan-muatan batubara untuk sebagai sumber tenaga listrik. Bayangkan kalau tidak ada mereka, bayangkan tidak ada yang membawa kapal tersebut, bagaimana? Mungkin semua ini padam, tidak ada namanya listrik, lampu yang bisa dinyalakan karena sumber dayanya tidak ada. Oke, jadi kesimpulan dari keseluruhan video ini adalah saya dan mungkin pelaut di luar sana menunggu hasil kebijakan dari pemerintah kita yang berwenang menyelesaikan masalah ini, terutama perbudakan yang masih terjadi dan melibatkan warga negara Indonesia. Dan saya di sini berbicara sebagai seorang pelaut dan salah satu di antara seluruh banyak pelaut di seluruh Indonesia. Mungkin kita masih menganggap bahwa kita seperti dianaktirikan bangsa, begitu sedih dan memprihatinkan, yang harusnya kita mendapatkan hak-hak kita tapi kita tidak bisa dapatkan sepenuhnya. Maka dari itu saya memohon kepada pemerintah yang berwenang untuk mengkoreksi lagi apa yang salah dalam sistem ini. Mengapa masih banyak hak-hak kita yang belum terpenuhi, terutama pelaut-pelaut yang bekerja di luar sana. Sekian video dari saya. See you next time and stay be yourself.